Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Sarifudin, SEMM. Saya dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada hari ini saya akan mendeskripsikan diri saya terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan ini diambil untuk semester 6. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan singkat terkait dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Deskripsi singkat mata kuliah analisis laporan keuangan ini mengenai berbagai analisis atau kita belajar mengenai berbagai analisis yang dapat dilakukan terhadap laporan keuangan dan melakukan penilaian bisnis. Atau pembelajarannya, yang pertama adalah analisis laporan keuangan secara umum, yang kedua akuntansi dan informasi akuntansi, yang ketiga analisis rasio, yang keempat analisis cross section, yang kelima analisis time series dan forecasting data keuangan, yang keenam analisis ROA, yang ketujuh analisis ROE, yang kedelapan analisis resiko pada rasio keuangan, kesembilan analisis aliran kas, kesepuluh analisis laporan keuangan pro forma, kesebelas analisis laporan keuangan pada perbankan, yang terakhir yang ke-12 analisis laporan keuangan pada perusahaan asuransi. Berikutnya terkait dengan capaian pembelajaran untuk mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu yang terkait dengan sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Berikutnya capaian pembelajaran terkait dengan keterampilan umum. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Berikutnya terkait dengan capaian pembelajaran keterampilan khusus. Yang pertama, mampu mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas sendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum. Yang kedua, keterampilan khusus yang kedua, mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasi dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Yang ketiga, mampu secara mandiri menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Berikutnya terkait dengan capaian pembelajaran. Yang berikutnya adalah pengetahuan, menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Itulah tadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa tentu mampu menganalisis laporan keuangan dengan kinerja mandiri, bermutu, dan struktur, serta mempresentasikan dengan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat terkait kinerja perusahaan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Berikutnya adalah terkait dengan
sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran secara offline atau dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara daring via hybrid Universitas Kuningan. Yang berikutnya adalah terkait dengan penilaian untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Penilaian untuk analisis laporan keuangan yang pertama adalah absensi sebesar 15%. Yang kedua adalah tugas terstruktur sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 35%. Ini adalah penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Demikianlah deskripsi diri saya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah teman-teman semua, kita hari ini ketemu lagi. Dan hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan kita hari ini adalah mata kuliahnya adalah analisis laporan keuangan. Oke, sebelumnya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa sih Pak kita perlu mempelajari analisis laporan keuangan? Silakan, mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan. Kenapa kok perlu gitu loh kita belajar terkait analisis laporan keuangan? Silakan teman-teman, ada yang tahu? Silakan. Karena Pak, laporan keuangan itu kan dibuat oleh pihak instansi. Kita juga perlu mengetahui keadaan instansi itu diketahuinya dari mana, dari laporan keuangan salah satunya. Oke, silakan ada yang lain, silakan teman-teman semua. Kenapa kok kita perlu belajar terkait analisis laporan keuangan? Oke, silakan teman-teman, ada lagi. Oke, teman-teman, kenapa kita belajar analisis laporan keuangan? Jadi misal teman-teman punya usaha, pengen tahu gitu loh, usaha saya maju atau tidaknya, berkembang atau tidaknya usaha saya. Salah satunya adalah kita belajar terkait analisis laporan keuangan. Cara mudahnya kita tahu usaha kita maju atau tidaknya itu kan salah satunya bisa dilihat di laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah laba ruginya. Nah di situ teman-teman bisa lihat selama 1 tahun dapat laba atau tidak usaha teman-teman. Nah, kalau sudah kalian lihat laporan laba ruginya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jelas teman-teman? Oke. Jadi, teman-teman kita belajar analisis laporan keuangan ini mengetahui usaha kita ke depannya. Nah, misal teman-teman nanti ada di level top management. Kalian pasti tentunya suatu saat pasti ingin jadi seorang pemimpin yang pada akhirnya duduk di jajaran top management. Belajar analisis laporan keuangan, teman-teman berarti teman-teman ingin tahu perusahaan saya nih, kan tadi kan dilihat dari laporan laba ruginya tiap tahun laba atau rugi dibandingkan tiap tahun. Berarti di sini teman-teman sebagai manajemen mengetahui yang pertama tujuan perusahaan tercapai atau enggak. Yang kedua, kalau sudah tahu tujuan perusahaan tercapai tidak, yang kedua adalah di mana posisi perusahaan teman-teman berada. Soalnya di mana teman-teman sebagai seorang top manajemen. Yang ketiga, perusahaan mengalami kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Ini terkait dengan analisis laporan keuangan. Oke, pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu ada 2 teman-teman semuanya. Yang apa aja? Silakan. Eksternal dan internal. Ada 2 pihak-pihak yang membutuhkan analisis laporan keuangan, internal dan eksternal. Internalnya adalah manajemen dan karyawan itu sendiri. Eksternalnya apa? Investor, siapa lagi? Silakan. Pemerintah, terus kreditor, terus asuransi, konsumen. Itu adalah pihak-pihak eksternal atau kita biasanya nyebutnya stakeholder. Teknik-teknik yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan itu banyak teknik. Nanti ke depannya kita akan belajar teknik analisis, teman-teman. Teknis dalam analisis laporan keuangan. Teknik apa aja? Yang pertama nanti kita bahas terkait dengan teknik analisis perbandingan. Yang kedua kita belajar analisis rasionya. Nanti kita belajar analisis DuPont-nya, belajar common size-nya. Nanti kita belajar analisis time series cross section-nya dan lain sebagainya. Itu adalah analisis laporan keuangan yang kita pelajari selama 1 semester. Jadi selama 1 semester kita belajar adalah teknik analisis laporan keuangan.
Jelas teman-teman? Udah ada gambaran? Jadi sekali lagi gambaran kita selama satu semester ke depan kita akan belajar teknik-tekniknya analisis laporan keuangan. Di mana nanti sebelum kita lakukan analisis laporan keuangan, tugas teman-teman apa? Mencari annual report-nya, mencari laporan keuangannya dari berbagai sektor. Nah, kalau sudah dapat sektornya, nanti teman-teman bisa mendownload laporan keuangannya atau annual report-nya. Kalau sudah dapat annual report-nya, baru kita lakukan selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Kita ingin tahu seperti apa kinerja manajemen. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ini adalah sekali lagi nanti ke depannya kita akan belajar seperti ini. Next berikutnya, teman-teman siapa? Siapa Pak beliau? Silakan, siapa yang tahu? Silakan. Jangan malu-malu. Tak kenal malah tak ingin tahu. Siapa beliau? Bu Sri Mulyani ya. Adalah Menteri Keuangan. Nah, kita berharap teman-teman semuanya kan, masa harapan teman-teman adalah yuk kita suatu saat ingin mencapai cita-cita yang tertinggi. Itu apa pekerjaannya? Bisa jadi menteri, ya. Kalau sudah jadi menteri, ya, teman-teman sekali lagi ini tugasnya kan bukan hanya skupnya kecil, tapi skupnya udah luas. Itulah negara. Itu tantangannya pun berbeda dengan yang skopnya skalanya kecil seperti perusahaan. Nah, negara ini tujuannya apa? Tujuannya kalau sudah jadi menteri gimana memakmurkan rakyat, gimana memajukan negara. Tidak hanya sebatas hanya apa? Kehidupan perusahaan. Jelas teman-teman semua sampai sini? Silakan, ada yang ditanya lagi tidak? Belum saya lanjutkan. Silakan ST. Tadi kan ada teknik-teknik itu ya untuk analisis keuangan. Kan salah satunya ada analisis perbandingan. Nah, untuk menganalisa perbandingan itu dibutuhkan beberapa laporan keuangan beberapa tahun. Kita ingin mengetahui Pak, analisis laporan keuangan berapa tahun sebaiknya? 2 tahun kita bisa melakukan perbandingan tahun yang sebelumnya dengan yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengetahui trennya. Tapi alangkah baiknya itu biasanya adalah minimalnya 5 tahun. Kenapa kita lakukan 5 tahun? Ingin mengetahui nanti grafiknya. Grafik pada saat kita melakukan perbandingannya. Dari grafik itu kan kelihatan. Misal tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. 2021 kita bandingkan dengan tahun 2020 kita bandingkan lagi dengan 2019. Itu kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, dari analisis perbandingan kita akan mengetahui trennya, tren labanya. Apakah dari tahun ke tahun trennya mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan. Ada lagi silakan. Itu adalah terkait dengan teknik analisisnya. Nah, teman-teman sekarang sudah kenal, beliau adalah Sri Mulyani. Nah, ini jangan lupa teman-teman, kalau dalam analisis laporan keuangan itu berbeda istilahnya ada analisis atau analisa. Nah, kalau di sini analisis itu dalam kamus standar bahasa Inggris itu menurut John M. Cole dan Hasan Sadili, dia diterjemahkan dengan istilah analisa yang arah sama dengan istilah hipotesis atau hipotesa. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, di sini analisa itu mengacu pada analisis dan dia dikenal istilah adalah hipotesis. Nah, ini istilah berikutnya kita harus tahu teman-teman nih, antara informasi keuangan atau laporan keuangan. Istilah-istilah dalam analisis laporan keuangan teman-teman harus tahu itu. Pertama terkait dengan analisis atau analisa. Yang berikutnya ada terkait informasi keuangan atau laporan keuangan. Berikutnya lagi apa? Teman-teman harus tahu antara laporan itu data atau informasi. Data itu apa? Sesuatu yang telah tersedia. Sumbernya bisa primer atau sumbernya ada dijadikan sebagai input dalam proses analisis. Dan berikutnya informasi sesuatu yang dihasilkan output dari suatu proses analisis dan bermanfaat untuk suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ini istilah. Berikutnya, apa yang dianalisis? Tadi teman-teman sudah tahu istilahnya. Berikutnya apa sih yang dianalisis? Laporan keuangan atau informasi keuangan. Nah, yang dianalisis adalah laporan keuangan, sedangkan hasilnya informasi keuangan. Ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang dianalisis adalah laporan keuangan atau informasi keuangan. Nah, yang dianalisis apa? Ternyata laporan keuangan, sedangkan hasilnya adalah informasi keuangan. Jelas? Jelas. Lanjut lagi. Berikutnya, nah, kita harus tahu dulu apa analisis keuangan, analisis dan analisis laporan keuangan. Nah, di sini analisis keuangan atau finansial analisis adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk menilai
Menilai apa? Menilai kinerja keuangan di masa yang akan datang. Ini menurut siapa? Bill et al. Tahun 2001. Ini pengertian analisis keuangan. Yang berikutnya, analisis bisnis itu apa? Analisis secara keseluruhan terhadap suatu bisnis. Berikutnya, analisis itu berikutnya apa? Analisis strategi dan lingkungan bisnis, analisis akuntansinya, analisis keuangan, dan analisis prospektifnya. Nah, sekarang kita masuk apa? Pengertian dari analisis laporan keuangan. Tadi sudah saya sampaikan, selama satu semester kita akan belajar teknik-teknik analisis laporan keuangan. Harus mengetahui apa sih pengertian dari analisis laporan keuangan atau definisinya, yaitu adalah penerapan alat dan teknik analisis terhadap laporan keuangan dan data terkait untuk mendapatkan perkiraan dan kesimpulan yang berguna bagi suatu analisis bisnis. Nah, pihak-pihak yang berkaitan atau pihak-pihak yang membutuhkan analisis laporan keuangan itu sudah saya sampaikan. Ada pihak internal dan eksternal. Ini jadi pertanyaan, mengapa laporan keuangan itu penting? Karena terkait dengan analisis laporan keuangan, kita pasti bertanya, mengapa laporan keuangan itu penting? Karena kita sekali lagi orang keuangan, harus tahu mengapa laporan keuangan itu penting. Laporan keuangan itu penting. Yang pertama, dia memberikan kegiatan perusahaan atas perolehan dan penggunaan dana dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dia dalam periodenya 1 tahun. Yang kedua, dia memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Berikutnya, kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Akuntansi itu apa? Akuntansi adalah sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan. Harus diingat baik-baik teman-teman, pengertian akuntansi adalah sistem komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan. Jika kita lihat bagiannya, pembagiannya, pihak yang memerlukan laporan keuangan, tadi saya sampaikan ada 2, internal dan eksternal. Internalnya adalah manajemen dan karyawan, eksternalnya pemegang saham, kreditur, masuk, pemerintah, konsumen. Ini adalah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan itu penting? Tadi sudah saya sampaikan ada 2 alasan. Tapi bagi pihak manajemen laporan keuangan itu penting. Yang pertama, dia harus mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, sebagai pertimbangan dalam memberikan kompensasi. Yang terakhir adalah pengembangan karir karyawan. Berikutnya, bagi pemegang saham, yang pertama dia mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, pendapatan pemegang saham. Yang terakhir adalah terkait dengan keamanan investasinya. Yang berikutnya, bagi kreditur, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah, laporan keuangan itu penting, itu dalam bentuk penentuan besarnya pajak oleh pemerintah. Yang berikutnya, bagi karyawan. Bagi karyawan, laporan keuangan itu penting. Yang pertama adalah sebagai penghasilan yang memadai. Yang kedua, kualitas kerja. Yang terakhir, yang ketiga adalah besarnya kompensasi yang diterima. Ini manfaat laporan keuangan bagi internal, manajemen, dan karyawan. Ini bagi eksternalnya. Sini teman-teman harus bisa membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan itu apa dan akuntansi manajerial itu apa? Jadi teman-teman harus bisa punya gambaran antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Berikutnya terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga adalah yang terakhir adalah dapat diperbandingkan. Ini teman-teman semuanya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jadi nanti selama 1 semester kita akan belajar tentang teknik-teknik analisis laporan keuangan. Cukup sekian dari saya. Pertemuan kita pada hari ini, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan deskripsi diri saya terkait unjuk kerja berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran dan pendidikan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pengajaran dan pendidikan saya. Saya Sarul Saripudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.